Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama marilah kita bersyukur syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 2, tema 1, subtema 3. Di pembelajaran 2 ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama Bahasa Indonesia di KD 3.1, kemudian IPA di KD 3.1 dan SPDP di KD 3.1. Adapun tujuan pembelajaran 2 ini, yang pertama dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik percaya diri. Kalian bisa membuka buku siswa kalian di pembelajaran 2 halaman 132. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah? Pinta Lani kepada salah satu pengrajin. Memangnya kamu bisa, Lani? Goda ayah Lani. Ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan, canda Lani. Kalau adik mau mencobanya silahkan. Saya akan dengan senang hati membantu adik, kata pengrajin. Terima kasih banyak Pak, kata Lani. Lani pun mencoba membuat dan membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Pada percobaan pertama gagal, lalu Lani mencoba lagi. Untuk kali ini Lani lebih berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin. Pada percobaan kali ini, meskipun belum berhasil juga, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani. Lani pun makin terpacu mencoba dan mencoba lagi. Hingga pada akhirnya, Lani mengalami kelelahan. Namun, Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus. Lani, tahu kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya. Jelas pengrajin. Oh begitu ya Pak. Ternyata ada pengaruhnya juga ya kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus, kata Lani. Oh betul sekali Lani. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi, jelas ayah Lani. Lani juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar. Agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula, kata pengrajin. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya, dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah.
waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan bekerja keras. Namun sayangnya, dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali Lani. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah ayah Lani. Ayo mengamati. Kalian perhatikan macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Kemudian kalian perhatikan gambar selanjutnya, osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Gambar selanjutnya, fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang ini merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Gambar selanjutnya, lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Gambar selanjutnya, skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan badan akan membengkok membentuk huruf S. Gambar selanjutnya, kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ayo kita berkreasi. Coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas, terutama lordosis, skoliosis, dan kifosis. Amatilah bentuk tulangnya dari masing-masing gambar tersebut. Kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat. Langkah kerja yang pertama, siapkan tanah liat dan air. Kemudian campur dan aduklah tanah liat dengan air. Kemudian yang ketiga, remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Yang keempat, bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Yang kelima, setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. Yang keenam, setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Kalian bisa memperhatikan contoh yang ada di buku kalian. Semua organ dalam tubuh kita, termasuk organ gerak, harus terus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Ayo membaca. Judul bacaannya adalah posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sehingga sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada sore hari Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri, tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga
kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk. Sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan menopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi bahu dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memutar punggung. Sebaiknya putarlah ke seluruh tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Sekarang tugas kalian, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing tiap paragrafnya, mulai dari paragraf 1 sampai paragraf 9. Ayo berkreasi. Kamu sudah membaca bacaan di atas bukan? Tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut. Bacaan di atas bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Kalian bisa memperhatikan contoh yang ada di buku siswa kalian halaman 140. Lantas apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sekarang giliranmu, buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. Yang pertama, sikap dan posisi membaca yang benar. Yang kedua, proses pembuatan gerabah. Yang ketiga, berolahraga. Buatlah pada buku gambar atau kertas gambarmu. Mintalah pendapat dari guru dan teman-teman. Selanjutnya, ayo renungkan. Kamu telah mengetahui kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak, khususnya tulang beserta penyebabnya. Coba renungkan bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua, amatilah perilaku anggota keluargamu, kemudian buatlah satu rangkaian cerita bergambar. Tujukan hasilnya kepada orang tuamu, jangan lupa untuk meminta masukan atau pendapat dari orang tua. Itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan untuk pembahasan tugas-tugas yang ada di buku siswa ini di pembelajaran 2 tema 1 subtema 3 akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai jumpa.